Bo, pintar-pintar bodoh. Konon, dalam suatu perjalanan, bertemulah seorang saudagar dengan seorang petani. "Hendak kemana, Pak?" tegur si saudagar pada si petani. Seperti yang Bapak lihat," jawab si petani sambil menunjuk barang bawaannya. "Saya akan menjual hasil kebun ke pasar." "Wah, kalau begitu tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Berjalan berdua tentu lebih menyenangkan daripada berjalan sendirian," kata si saudagar lagi dengan senyum ramah. "Baiklah," jawab si petani. Mereka pun berjalan bersama-sama. Tetapi selama dalam perjalanan, timbul niat jahat si saudagar untuk menipu si petani. Sebab kelihatannya si petani bodoh. Barangkali tidak pernah bersekolah. "Oh, kalau kutipu tentu tidak akan tahu dia," pikir si saudagar. Lalu dia tersenyum sendirian. Terbayang olehnya hasil yang akan diperolehnya dari menipu si petani. Dia pun mulai dengan rencananya. "Rasanya tidak enak kalau berjalan berdua. Kalau masing-masing berdiam diri," kata si saudagar pada si petani yang sejak tadi diam saja. Habis saya tidak tahu apa yang harus saya bicarakan dengan Bapak," jawab si petani dengan jujur. "Oh, kenapa kita tidak mendongeng saja? Siapa yang menyangkal dongeng temannya, maka dia harus membayar 100 dinar," kata si saudagar lagi. "Wah, itu namanya taruhan. Tapi bolehlah, daripada tidak ada bahan obrolan," sahut si petani. "Siapa yang mulai lebih dulu?" "Bapak saja," jawab si petani. "Baiklah." Lalu saudagar mulai bercerita. "Suatu hari ayahku pergi ke kota membawa 1.000 ekor unta. Supaya mudah membawa dan mengawasi unta-untanya, ayahku mengikat mereka menjadi satu ikatan yang panjang. Tiba-tiba datang seekor burung Garuda menyambar unta yang ada di barisan depan. Dengan sendirinya, unta-unta yang lainnya ikut terangkat ke udara." Si saudagar menghentikan ceritanya, lalu menoleh ke arah si petani. Dia mengira si petani akan menyangkal ceritanya. Tetapi si petani hanya mengangguk saja, seolah tidak ada yang tidak masuk di akal dalam cerita si saudagar. Karena itu, si saudagar melanjutkan ceritanya. "Ketika burung Garuda itu terbang di atas taman,
di pinggiran sungai Tigris, tali pengikat unta itu putus. Rupanya unta itu terlalu berat, sehingga talinya tidak kuat menahan beban. Akibatnya, unta-unta itu jatuh tepat mengenai mata seorang anak yang kebetulan sedang menengadah ke atas. Unta-unta itu masuk ke dalam mata anak itu. Kini si saudagar menoleh ke arah petani dengan rasa puas. Pasti si petani akan mengatakan ceritanya itu bohong. Tidak masuk akal. Mana mungkin unta bisa masuk ke dalam mata? Bukan hanya satu, tetapi 1000 unta. Betul-betul omong kosong. Tetapi si petani hanya mengangguk-ngangguk, tidak menyangkal cerita si saudagar. Sehingga si saudagar kesal. Dia mulai merasa putus asa. Cerita mustahil apa lagi yang akan disampaikannya kini? Untunglah, tidak jauh dari tempat itu, ada seorang yang sedang memandikan kerbaunya. Dikeluarkannya unta itu satu persatu, lalu dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Si saudagar melirik si petani. Hatinya geram, sebab si petani cuma tersenyum ketika mendengar bualannya. Akhirnya ia jadi tidak sabar. Katanya, "Sekarang giliranmu." Si petani mengangguk. Baiklah, katanya. Lalu dia pun memulai ceritanya. Dulu ayahku sangat kaya raya. Ia memiliki banyak sapi dan kambing. Bahkan ayahku juga punya beberapa ekor kuda. Suatu hari, salah satu dari kuda ayahku mendapati luka di punggung karena ayahku lupa mengobatinya. Maka luka itu ditutupi debu dan pasir. Keesokan harinya, ketika kuda ayahku sedang makan rumput di padang, turun hujan lebat. Sehingga kuda itu kehujanan. Beberapa hari kemudian dari bekas luka itu tumbuh pohon gandum yang sangat subur. Mungkin biji gandum jatuh di punggung tempat luka itu ketika dia sedang mengangkutnya. Si saudagar melirik ke arah si petani dengan sengit. Sebab hampir saja dia tidak menyangkal cerita yang tidak masuk akal itu dengan "Mustahil, mana mungkin gandum tumbuh di atas punggung kuda." Untung dia segera ingat bahwa mereka sedang taruhan. Sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. Karena hasil yang hendak dipanen banyak sekali, terpaksa ayahku mengupah 100 orang buruh untuk menuai gandumnya. Ayahku berhasil memanen 2000 karung dari punggung kuda itu. Wah, Si saudagar buru-buru menekap mulutnya. Betapa kesal dia, sebab si petani ternyata tidak sebodoh yang dia duga. Buktinya
petani itu lebih pintar. Dia lebih pintar membual daripada dia sendiri. Nah, si petani meneruskan ceritanya. Pada saat itulah ayahmu datang, memohon belas kasihan ayahku. Sebab setelah kehilangan 1.000 ekor untanya, ayahmu jadi jatuh miskin. Dia lalu meminjam 20.000 karung gandum pada ayahku. Namun, belum sempat ayahmu membayar hutangnya, ayahku sudah meninggal lebih dulu. Sampai sekarang, ayahmu masih berhutang padaku sebanyak 20.000 karung gandum. Sebab akulah satu-satunya ahli waris dari ayahku. Bohong! Si saudagar tidak bisa lagi menguasai marahnya. Dia betul-betul sengit mendengar si petani mengatakan ayahnya berhutang 20.000 karung. Enak saja, gerutunya dengan geram. Sementara si petani tersenyum puas mendengar sangkalan si saudagar. Dengan tenang, dia menadahkan tangannya. Berikan 100 dinar sebagai taruhanmu, katanya lalu tertawa. Lumayan untuk menambah pendapatanku hari ini. Sial, keluh si saudagar sambil menyerahkan 100 dinar pada si petani. Mau menipu, malah jadi tertipu. Nah, kalian pasti ingat pada pepatah, siapa menggali lubang, dia akan terperosok ke dalamnya. Artinya, siapa berniat jahat pada orang lain, dia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Dadah!